Peserta sih sebenarnya 55 orang. Jadi memang dengan segitu kita bawa guide sendiri sih sebanyak 18 orang gitu untuk nge-cover si 55 orang. Ya, berarti kan udah sekitar 1:3 lah. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi kan lo ngikut trip gue. Ada masalah. Oke. Kenapa teman lo yang ngomel? Kalau lo fine-fine aja. Jangan baper cuy. Nah, akhirnya kita tetap pakai orang lokal, untuk guide-nya juga beberapa guide dari lokal juga. Lalu porternya kita pakai sebanyak 20 porter waktu itu. Ada tambahan 5 porter lagi dan itu kita ambil dari jalur Senaru. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk kegaduhan lah. Ya entah siapa yang membuat gaduh gitu, karena kita nggak bermaksud membuat gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam OPJ kali ini, obrolan petualangan Jejak Backpacker, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman petualangannya di Indonesia maupun di luar negeri. Langsung aja, nggak pakai lama, kita kenalan langsung dengan Bang Willy Kurniawan. Oke, Bang Willy, selamat malam. Sorry nih Bang, ngerepotin. Diundang di tengah malam. Kita udah... Tadi naik apa ke sini Bang? Ya? Tadi naik apa ke sini? Diantar. Oh diantar. Jadi Bang Willy diantar. Kita saat ini udah jam 12. Kita podcastnya malam ini jam 12 malam. Ya. Jadi buat teman-teman, Bang Willy ini adalah seorang yang pernah ke kutub, lebih tepatnya Bang ya, ke kutub. Artik, ya. Yang tentunya teman-teman juga pada tahu nih, yang baru viral ya. Ya, yang viral baru-baru ini adalah Bang Willy ini. Tapi biar nggak penasaran teman-teman, jadi Bang Willy ini di tengah-tengah obrolan kita yang nanti akan berlangsung, Bang Willy akan menceritakan kenapa sih, kejadian apa sih yang ada di Rinjani bulan ini ya, bulan ini Bang ya, bulan ini masih bulan ya. Januari, akhir tahun 2020 dan viralnya di awal Januari. Langsung aja Bang, tapi itu nanti setelah obrolan yang satu ini. Oke, Bang Willy, mungkin kita langsung aja nih Bang ngobrol-ngobrolnya. Jadi waktu saya pengen tahu dulu nih lebih mungkin boleh dibilang lebih ininya ya, lebih singkatnya gitu pengalaman Bang Willy waktu ke kutub Arktik lebih tepatnya Arktik di tahun Lingkar Arktik pada tahun 2019 lalu. Ya, gimana sih Bang biar kita tuh yang seperti orang seperti saya nih biar dapet boleh dibilang golden ticket lah Bang ya ke sana itu ya, kesempatan emas lah, kita bisa menginjakan di apa itu bersalju. Oke, itu gimana sih Bang awal-awal kerja keras Bang Willy untuk meraih golden ticket menuju ke Lingkar Arktik itu Bang? Nah ini sebenarnya juga promo dari salah satu brand ya di sana. Kesempatan ini sebenarnya bisa untuk siapa saja. Tapi memang ada trik-trik yang sebenarnya ya harus dijalanin sendiri. Yang kita harus terjun ke lapangan sendiri untuk bisa mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup gitu. Ya. Karena memang saingannya kan dari seluruh dunia gitu, dari 10 region yang ditentukan di seluruh dunia. Salah satunya Asia Oceania yang termasuk Indonesia ada 8 negara. Nah, dari satu region itu cuman dipilih 2 orang gitu. Kalau pas yang di saya kemarin 2019 yang kepilih akhirnya Indonesia sama Malaysia. Sebenarnya mungkin terlihat mudah kalau orang-orang lihat oh cuman ngumpulin vote, kita hanya share profil kita di Facebook, di Instagram atau lain-lainnya. Tapi ternyata ketika dijalanin selama 1 bulan itu
share-sharean itu kalau dari angka saya sih, hitung-hitungan saya, dari masa si pendaki juga, masa si penggiat alam di Indonesia juga nggak sampai 10% sebenarnya. Dulu saya dapat 54.000 sekian suara. Itu setelah saya hitung pas tahu ketika share di sini kan kita tentu tahu. Contoh share di Facebook sini hari ini sini aja kenaikan berapa gitu. Tapi ketika kita share di tempat lain kenaikan sekian gitu. Jadi buat teman-teman saya rasa kesempatan ini pasti semua orang mau dong. Jalan, dibayarin, ketemu salju, tapi nggak cuman persiapannya nggak cuman fisik kesana aja gitu. Tapi dalam 1 bulan ini tentu harus ada perjuangannya gitu. Seperti selain share juga apa sih yang ngebuat orang memilih kita gitu. Nggak cuman kita share sebagai pendaki gunung, kita mau naik share karena saingannya banyak semua gitu. Iya. Ada trik-triknya gitu. Contoh, kemarin sempat pas sama Malaysia saya ke balap sekitar hampir 6.000 suara. 6.000 suara. Manuver yang dilakukan ketika itu adalah dua minggu pertama, titik apa yang bisa ngasilin vote lebih banyak. Ternyata ada satu cara Indonesia Malaysia yang hangat di perbincangannya. Oh, bola. Akhirnya supporter bola ini adalah supporter yang militan gitu. Ketika ngomong Indonesia Malaysia, ketika ngomongin apa aja deh. Nah, saya coba ngubungin akun-akun bola nih. Wah, di balap Malaysia gini. Akhirnya ada satu akun bola yang gede, Garuda Revolution itu. Bener, jadi ketika mereka interest itu vote-nya memang jauh lebih banyak daripada vote si penggiat alam sendiri. Itu mereka dalam setengah jam waktu itu saya hitungannya hampir 12.000 suara dalam setengah jam. Trik satu itu. Yang kedua, deketin public figure yang memang mempunyai masa yang militan juga. Contoh politikus oke. Contoh artis oke. Tapi pilihannya harus dipilih yang benar. Ada juga yang seperti kemarin Dewi, ada beberapa politikus yang support pesaing-pesaingnya si Dewi ya. Itu kenaikannya nggak begitu signifikan. Jadi benar-benar yang harus diperhatikan adalah militan nggak followersnya dia, militan nggak audiensnya dia. Itu trik yang kedua. Yang ketiga adalah effort yang kita lakukan. Tentu kalau kita mau mendapatkan sesuatu kan harus ada doa dan usaha. Effort kita yang nggak cuma di online, turun ke jalan itu lebih touch sebenarnya, lebih menyentuh orang gitu. Kita dengan turun ke kerumunan seperti di saat di CFD. Terus di Bundaran HI bisa, di lapangan-lapangan bisa. Itu lebih spread the word-nya lebih bagus gitu daripada kita hanya di balik layar. Itu sebenarnya 3 trik itu saya pakai selama 1 bulan dan akhirnya berhasil. Dan akhirnya yang jalanin habis itu Dewi akhirnya dia bisa masuk ya, di 2020 dia seharusnya udah jalan karena Covid dia diundur. Nah, 3 trik itu sebenarnya dilakukan Dewi juga. Semoga kalau mau melanjutkan nantinya teman-teman memang mau ikut untuk berekspedisi di lingkar Arktik ini, ya coba lakuin itu deh. Tapi ya harus siapkan waktu selama 1 bulan. Itu hitungannya nggak kerja, makan aja kadang susah gitu. Kita mikirin tiap hari malam ngeliatin vote nambah nggak ya. Itu nguras tenaga loh 1 bulan Om. Mungkin besok saya mau cobalah, mungkin buat tahun depan, tahun berikutnya saya coba buat daftar ke Arktik. Lanjut lagi Bang. Nah di situ memang kalau untuk ekspedinya sendiri sih 300 km melintas ya. Dia masuknya berarti regionnya Norway ke Sweden dia. Makanya disebut lingkar Arktik. Sebenarnya kenapa yang saya munculkan adalah Kutub Utara itu clickbait ketika di media. Saya cukup lama di media, 10 tahun gitu, di media nasional. Jadi memang salah satu clickbait yang orang nggak tahu lingkar Arctic Circle orang nggak banyak. Tapi ketika lo ngomong Kutub Utara, lo promote itu, orang langsung klik, orang pasti tahu, wah gila. Orang udah nginget kondisinya ekstrim banget. Gini, dengan kasih cue itu aja orang udah pasti langsung tertarik gitu. Udah ada awareness-nya.
Tapi kalau kita bilang lingkar artik, ya sebenarnya itu clickbait lah. Banyak yang ngomong, bukan kutub utara aja, ya emang bukan. Tuh. Berarti ya teman-teman kemakan clickbait. Ya sama lah ketika kita ngelihat media apa isinya apa kan gitu kan. Sebenarnya sama juga sama saya sih Bang. Saya nggak tahu nih mana kutub utara, mana lingkar artik. Saya pikir itu sama. Enggak. Gitu. Jadi itu benar-benar di kutub, yang lingkar artik ya daerah seputarannya itu. Oh, oke. Nah, sekarang udah dijelasin saya baru tahu. Jadi itu yang dipakai untuk si ekspedisi Via Raven Polar ini. Melintas 300 kilo itu selama 5 hari. Memang di situ nggak hanya berekspedisi, tapi kita diajarin beberapa teknik berkegiatan di suhu ekstrim dan bersalju seperti itu. Contoh yang paling parah sih hari terakhir gitu, kita harus tinggal di dalam tenda, biasanya itu 5 hari ya, 3 malam kita di dalam tenda, 1 malam diajarin lu survival di es. Tuh, gimana kita tinggal di suhu di minus 20 gitu tapi nggak tanpa tenda gitu. Jadi kita ngegali gitu, diajarin gimana tidurnya, gimana lo benar pakai equipmentnya gitu. Jadi sebenarnya yang didapat dari sana di ekspedisinya adalah ketika teman-teman bisa memakai equipment dengan benar. Dengan benar bukan maksudnya adalah contoh apa sih yang kita pakai. Kalau di sana aja saya cuma pakai 3 lapis, kenapa di Indonesia kasus-kasus hipotermia masih banyak. Padahal di sana aja untuk nahan suhu minus 3 lapis aja cukup gitu. Tapi benar apanya, bahan yang dipakai benar. Konsepnya orang-orang udah tahu namanya layering system. Layering system, lo perlu base layer, mid layer, outer layer. Selama itu dipakai dan bahan yang dipakai adalah benar, berarti itu bisa melindungi teman-teman dari suhu yang ekstrim. Kadang orang, iya bang, gue di gunung ini aja udah double pakai jaket loh, 4 jaket. Tapi jaketnya outer layer semua, ya iya, nggak ada yang bisa menyerap insulasi kita gitu. Nah itu yang harus diperhatikan sama teman-teman, pakai base layer ya, yang dalamannya wall, merino wall, mid layernya kita bisa pakai polar atau down, luarannya kita pakai soft shell atau bahan-bahan seperti Gore-Tex, EcoCell yang gitu. Nah itu ketika dipakai, saya sih nggak pernah ada masalah dengan suhu ekstrim di minus 15. Kalau malam drop minus 30 itu nggak ada masalah dengan dingin. Selain itu teknis ekspedisi. Tapi secara karakter yang saya ambil adalah kenapa pendaki-pendaki di sana cukup fair dan ekspedisi bisa selalu 90% berjalan mulus. Karena satu, mereka saling terbuka dan nggak ada istilahnya baperan. Kalau di kita, besok gue nggak mau naik lagi lah sama lo malas dirin tenda, lo cuma taunya makan doang, gitu ya. Kalau di sana jadi kayak kemarin 20 orang dengan karakter yang berbeda, negara berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan berbeda, jadi satu. Itu konflik, banyak banget konflik. Tapi ketika konflik terjadi selama ekspedisi, setiap malam kita dibahas. Setiap malam guide-nya ngomong, lo ada masalah apa? Sama siapa? Tunjuk orangnya. Keberatan lo apa? Di situ. Ribut di situ. Adu argumen, ributnya ya, adu argumen. Tapi setelah itu, oke, selesai, besok jalan lagi. Nah, itu yang gua rasa patut dicontoh gitu. Jadi apa unek-unek kita selama perjalanan mending diselesain di situ. Jadi nggak berlarut-larut. Kita punya teman, nggak mau temenan, besok nggak mau naik gunung lagi gitu. Itu yang gue ambil, 2 hal yang gue ambil yang di ekspedisi itu sisanya sih persiapkan fisik aja dari awal. Kalau bagi teman-teman yang belum pernah nyentuh salju atau dengan suhu drop di bawah 0, ya saya rasa butuh latihan gitu, karena latihannya juga nguras fisik. Udah salju, dehidrasi, kalori kemakan, harus biasain makan yang banyak dan lain-lain gitu. Jadi kalau yang belum ya jangan senang dulu gitu, karena kalau nggak latihan ya kesiksa juga gitu. Basic saya juga banyak yang nanya, emang lu kuat? Kalau yang belum tahu, emang lu, karena di awal kan nggak perlu diceritain kita pas apply lu punya pengalaman apa enggak, karena si brand ini ingin menunjukkan bahwa ayo
lo cari pengalaman sama gue dengan barang gue, lo bisa survive lo di kondisi yang ekstrim kayak ini gitu. Tapi memang sangat membantu kalau memang latihannya ya maksimal. Kayak waktu beberapa tahun yang lalu juga ada akhirnya yang menyepelekan istilahnya ya drop akhirnya keluar itu dievakuasi. Karena nggak kuat juga ya. Jadi memang setelah banyak yang terakhir bertanya ya akhirnya keluarlah CV gitu. CV gue keluarin di Instagram karena banyak yang nanya, banyak yang ngebully juga, lu siapa lu gitu, pengalaman lu di dunia internasional gak? Ya akhirnya keluar gitu. Gue pernah ke Elbrus 2009, gue pernah ke Akonka gua, jadi akhirnya orang-orang jadi akhirnya. Sementara yang teman kita satu ini Dewi ini masih kayaknya diragukan banget, tapi kalau ngelihat pengalaman kemarin sih bisa selama dia latihannya di sini sih benar gitu. Banyak yang masih nggak terima dengan kemenangan-kemenangan dari Bang Willy sama Kak Dewi Nur Fadilah ya. Saya sempat baca juga, tapi mungkin saya hanya tim penyimak aja Bang ya. Jadi mungkin ada sekedar selentingan, ini siapa katanya. Ini pendaki, sedangkan pendaki-pendaki yang lebih hebat, yang lebih ini lagi banyak. Kenapa dipilih dia? Loh, kalau menurut pandangan saya, ini adalah ini loh Bang, apa namanya? Vote, kita tuh vote. Jadi vote itu siapapun boleh ikutan kan Bang ya? Betul. Siapapun boleh ikutan. Mau itu pendaki, pemotor, pemudik, petani atau siapa juga itu kan boleh ikutan. Nah, jadi saya nggak habis pikir dengan selentingan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya karena mungkin belum paham gitu dari keseluruhan. Kenapa nggak dicari tahu gitu Bang? Kalau ini orang-orang ini nih, kenapa nggak cari tahu? Oh kenapa nih? Jangan asal asbun gitu loh. Saya juga nggak males kali ngerisetnya juga males juga. Itu baru yang di situ, makanya Dewi juga agak kaget juga kemarin yang tentang isu-isu yang kayak gitu ya. Ya untuk kedepannya sebenarnya di sini saya bicara, makanya 3 trik tadi di depan, kalau yang baru nonton 3 trik di depan tadi coba dijalanin, itu pasti bisa kok, siapa aja tinggal gimana effortnya aja untuk dapetin banyak vote. Iya benar, tergantung kita kerja. Kita kerja ya kita menghasilkan gitu lah. Itulah hasil yang didapat oleh Bang Willy sama Dewi Nur Fadilah nanti yang berangkat pada tahun 2022. Dewi ya, dan juga di situ juga sama persiapan selain fisik tadi lupa saya siapkan budget juga sebenarnya gitu, karena kita ada budget juga walaupun dibayarin semuanya, tapi biasanya teman-teman yang terpilih itu pasti punya plan gitu dari seluruh negara. Mereka lebih ngeblend dulu sebelum expeditionnya gitu, dan setelahnya juga masih pada pengen kumpul. Nah kos-kos yang dikeluarkan dari sebelum sama sesudah itu kan nggak ditanggung sama penyelenggara. Jadi ya jangan berpikiran full gratis gitu. Jadi benar-benar harus disiapkan budget juga, kecuali kita cuman ke misalkan Nepal ya sama lah makan 20.000. Di sana makan 200.000 sekali makan. Udah seminggu di sana belum hotelnya. Aduh. Iya, lumayan juga ya. Itu yang perlu dipikirin gitu, masalah budget. Kalau gunung-gunung di Indonesia kan ya pengalaman yang di gunung-gunung Indonesia ya, saya mulai dari berkegiatan itu dulu dari tahun 98 pas SMA. Itu masuk Sispala, akhirnya ya udah karena hobi gitu ya, ngumpulin duit, bisa ke sini bisa ke situ, akhirnya dapat kesempatan ya. Peaknya saya rasa yang kemarin di Polar lah gitu, bisa dapat peak di situ. Bang Willy ini kan selain sudah pernah ke lingkar Arktik Bang Willy juga kan kalau untuk di Indonesia ini mungkin sebagian lah Bang, udahlah ya gitu Bang ya, untuk naik ke gunung-gunung di Indonesia. Nah, Bang Willy juga ini terkenal dengan kritikan pedasnya yang bikin orang-orang ini menunggu nih kapan waktunya ini anak ini serang balik ya. Iya, kena serang balik gitu. Banyak banget kayak gitu Bang. Jadi waktu kejadian kemarin, sorry nih Bang, sorry banget nih. Apa namanya saya saya bilang dulu ke teman-teman Bang ya, bahwa sebenarnya saya dengan Bang Willy atau kami dengan Bang Willy ini baru ketemu di sini Bang ya. Betul. Untuk sebelumnya belum pernah bertemu. Jadi saya juga ngeri mereka. Wah, mereka nih temenan. Kita belum teman. Untuk sekarang ya kita udah temenan Bang ya. Jadi Bang Willy ini kan
orangnya yang kritikus lah boleh dibilang Bang ya, menanggapi. Pernah juga Jejak Backpacker ini mengadakan ya podcast seperti ini bareng komunitas atau bareng narasumber-narasumber lain, menceritakan atau ngobrolin nih pendaki-pendaki ya tentang ya speaker lah, tentang sampah lah gitu. Masalah-masalah yang terjadi iya, saat ini ya. Sebenarnya sah gitu. Nah, suatu waktu Bang Willy kan ini terlalu pedas mungkin Bang ya. Atau keripik sanjay dong, pedas ya keripik sanjay dong. Atau terlalu gimana gitu ya. Jadi orang-orang yang saya sempat baca-baca sih kemarin Bang ya tentang komentar-komentar yang ada di postingan Bang Willy. Tapi kita yang nggak mau ini, kita walaupun ada kasus-kasus seperti apa yang besar maupun yang viral, kita tuh jarang banget kita komentar Bang, apalagi membuli. Saya udah bilang sama teman-teman, sama rekan-rekan Jejak Backpacker, kita jangan ikut-ikutan. Kita jangan lebih baik kita diam, nyimak, udah gitu. Jangan kita sekali-sekali menghujat atau membuli nih, gitulah Bang gitu. Tapi melihat dari Bang Willy, Bang Willy kan ya itu tadi saya ulang lagi Bang, terlalu kritikannya vokal, terlalu vokal dan frontal. Nah, nggak takut apa gimana sih Bang? Menurut Bang Willy nih, saya juga bingung ngejelasinnya nih gimana. Sebenarnya sih intinya gampang. Kalau orang yang udah kenal saya sih, ya udah tahu lah gimana cara saya ketemu saat ini kan gitu. Beda dengan tulisan saya seperti apa. Mungkin teman-teman belum tahu background gitu. Memang mungkin terlalu tulisan saya mungkin dianggap atau dibaca bagi orang yang tidak objektif itu terlalu pongah. Terlalu sombong. Lu ya akhirnya yang belum tahu saya, lu mentang-mentang udah ke Arctic lu bisa nulis gini. Enggak sebenarnya. Jadi itu sebenarnya berawal dari kekhawatiran saya pada tren mendaki gunung saat ini. Kenapa saya bisa menulis seperti itu? Satu, saya memang memulai kegiatan di alam dulu dari awal, mulai dari pendidikan dasar dengan langkah-langkah yang normal gitu. Ya sorry karena kenapa saya sering bilang sekarang nggak normal? Ya karena kebanyakan ya kayak bayi, lo harus ngerangkak, ngeraba, baru lo jalan. Sekarang ngelihat foto dikit langsung jalan. Oke, kalau nggak ada kecelakaan, ada masalah, ya buat pengalaman. Itu sebenarnya kenapa gue sebenarnya kekesalan hati gue. Nah, tapi itu pun nggak gue tulis di banyak media. Gue cuma tulis di media pribadi gue. Nggak seperti akun-akun repost yang cuma ngelempar bola liar gitu. Lo bisa ngelihat gue. Makanya lo tahu gue ketika gue ada masalah lo kick balik. Ya gue udah siap dengan konsekuensi itu. Oke, itu backgroundnya ya. Yang kedua adalah gue emang awalnya ada penulis. Gue berkecimpung di dunia jurnalistik selama 10 tahun. Gitu. Jadi bukan cuma dikejar-kejar netizen kayak sekarang, tapi dari zaman dulu dikejar-kejar politikus, dikejar-kejar orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan, diancam itu udah karena disuruh turunin berita, disuruh ditegur atasan karena terlalu pedas kritiknya gitu. Ketika berita tayang taunya ada komplain. Itu hal-hal yang biasa terjadi gitu. Karena ya 10 tahun pasti gue udah kebentuk dengan sebuah tulisan yang straight to the point, nggak banyak bunga-bunganya. Karena kalau di news atau segala kan hard news kan cuma perlu waktu 3-5 menit gitu. Lo harus ada beritanya udah straight to the point. Nah, itu mungkin udah kebawa sampai sekarang gitu akhirnya. Dan tulisan-tulisan gue nggak ada gue bikin blog, nggak ada gue bikin apa-apa, cuma di Instagram, paling di Facebook pribadi. Akhirnya ya itu membuka peluang buat orang banyak baca gitu, siapa sih, oh ini lo orangnya gitu. Sementara kalau sekarang yang viral-viral diviralin sama akun-akun yang nggak kelihatan orangnya kan gitu, ya mereka nyantai aja. Kelihatan di pendakian juga nggak tahu itu siapa, gitu. Sekarang ya tinggal yang objektif aja lah gitu. Kalau emang contoh ada yang kemarin lucu juga yang komen masalahnya apa, akhirnya mencuat tuh kan gara-gara pakai sendal jepit kali, gara-gara pakai jeans kali. itu satu apa ya, bulian sebenarnya yang saya sih nggak ada masalah karena pas lah pinjahannya akun saya tetap saya buka gitu. Tapi
itu mencuat, akhirnya saya jadi oh ternyata banyak ya yang sebenarnya memperhatikan gue kan gitu kan. Betul. Itu dibalik itu ya achievement dong, brand image gue berarti ketangkep dong dengan banyak orang, walaupun cara gue begitu kan gitu ya. Sekarang orang udah tahu, tapi kalau ketemu di lapangan biasanya hahaha aja. Orang-orang itu hahihi gitu. Tapi di itu galak kan gitu. Jadi memang tulisan-tulisan kadang ya entahlah, mungkin ada yang merasa tersakiti kan gitu. Kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya gue cuma hanya menulis di akun-akun pribadi gue tanpa nyebar kemana-mana gitu. Ya, itu kan banyak banget Bang, dari komentar-komentar yang dari yang sedikit pedas, sangat pedas banget, ngenes gitu ya, sampai mungkin ke ulu hati Bang ya. Tapi saya lihat tanggapan Bang Willy kan masih biasa-biasa aja gitu Bang. Jadi saya ngeliat, wah Bang Willy keren juga ini menanggapi tingkah laku para netizen ini nih. Kalau saya khususnya Jejak Backpacker waktu dapat yang pertama mungkin di akun YouTube kami, kalau di Jejak Backpacker Instagram kita alhamdulillah sih belum ada ya yang membuli atau menghujat, tapi untuk di konten-konten video kami banyak gitu. Itu dapat kayak gitu tuh nggak enak makan, nggak enak tidur Bang. Tenang gitu ya. Nggak tenang gitu. Tapi kesininya, oh mereka nih yang bikin kita dikenal banyak orang. Gitu. Ada segi negatif dan positifnya juga bisa kita ambil. Nah, dari Bang Willy sendiri menanggapi yang komentar yang dari yang standar sampai yang paling jahat itu gimana tuh Bang? Nah sebenarnya kita tarik kasus ini karena judulnya Rinjani ya, ujung-ujungnya judulnya Rinjani nih, ngorek Rinjani, kayaknya gue udah klarifikasi ya. Kenapa belum tahu ya? belum tahu. Nah jadi memang yang pas kemarin yang rame itu di akhir tahun itu banyak kan yang komen-komen, ntar juga tutup akun, ntar di blok itu. Sama sekali gue nggak pernah ada hapus komenan di situ. Semua gue buka, Instagram nggak ditutup juga, silakan orang komen. Tapi memang yang keterlaluan, kita kan bisa baca orang yang ngebully ya cuman nyindir atau apa. Tapi yang keterlaluan juga kayaknya harus dikasih efek jerak. Gitu. Ada kemarin satu pengancaman sih yang aku naikin di itu, ada pengancaman, bener-bener ya itu harus ditindaklanjuti gitu. Ya kalau mau ngebully mau itu ya itu sih udah nggak usah dipeduliin gitu. Mereka juga namanya yang kayak gitu cepat lupa kok, orang Indonesia cepat lupa. Tapi nanti ketika ada masalah lagi pasti itu ke bawah lagi gitu. Tapi nggak perlu khawatir sih yang kayak gitu nggak perlu sampai kita susah makan atau apa. Buktinya setelah seminggu sempat vakum karena itu yang rame-rame kemarin kalau nggak salah tanggal 31 deh ya. Dimulai dari tanggal 31 itu gue sementara masih posisinya di Lombok itu. Gue masih di Lombok, masih sama semua orang-orang, masih habis dari Rinjani, masih ke Gili, masih jalan-jalan, masih karaokean di bis. Sebenarnya sih fun-fun aja gitu, cuman yang ribut ya di situ-situ aja gitu. Makanya kita satu adalah ketika kita berbuat kesalahan, bertanggung jawabnya pada siapa, itu aja ini. Oke, ketika gue ada miss kemarin di Rinjani, tanggung jawab gue kepada siapa? Pada peserta. Waktu itu gue di bawah Indonesian Mountain ya. Gue di situ sebagai guide juga gitu. Memang ownernya teman gue, tapi posisi gue sebagai guide, sehingga gue tidak ada kapasitas buat klarifikasi secara pribadi. Jadi nggak gue peduliin orang yang nyerang gue secara pribadi, oh itu hal lain. Jadi nggak terlalu gue perhatiin. Tapi ketika untuk klarifikasi sebenarnya apa sih yang terjadi ya, yang berhak mengungkap ya cuman Indonesian Mountain gitu. Jadi itu satu, tanggung jawab pada siapa. Kalau ada yang nanya klarifikasi dong, klarifikasi. Kalau dari versi gue nggak ada urusannya klarifikasi sama orang. Emang ada yang dirugiin? Ada yang dirugiin nggak? Sama kayak kita bikin YouTube gitu, kita bikin konten YouTube pasti kita udah tahu dong batasan-batasannya nih, se-safety apa sehingga bisa tayang. Sama kayak dulu di TV juga,
sampai bisa tayang udah tahu batasan-batasannya, udah ada pagernya kan gitu. Ketika ada komplainan ya bertanggung jawab pada siapa gitu. Kalau TV tentu bertanggung jawab pada publik. Pasti meminta maaf segala macam kalau ada salah. Nah, kalau dalam kondisi ini kan ini sebenarnya masalah bisnis. Persaingan lah ya. Nothing personal sebenarnya. Jadi sebuah bisnis jika ada masalah diselesaikan. Oh, banyak yang ngawur-ngawur, kalau kabur lah, inilah, itulah gitu. Jadi kemarin memang dari tanggal 31 itu baru sampai Jakarta tuh tanggal 3. Tanggal 3 istirahat tanggal 4, 5 kalau nggak salah, seminggu kemudian baru saya aktifkan mulai lagi bikin story awalnya. Nah, story pertama apa? Story pertama yang gue masukin adalah Indonesia Maintain dengan peserta-pesertanya fine. Setelah 31 rame, akhirnya gue baru sampai tanggal 3. Beberapa hari kemudian akhirnya gue mulai upload di story IG gitu, karena banyak buset akun-akun yang nggak jelas tuh, cuman 0 postingan pada nge-add semua tuh. Oke lah, nggak ada masalah di situ. Akhirnya gue post lah story. Nah itu aja gue share aja itunya apa, respon orang gitu, bahwa semua itu tanggung jawab secara bisnis dengan klien ya, dengan klien kita udah kita selesaikan secara profesional. Indonesia Maintain udah selesaikan, sehingga tidak ada kewajiban lagi buat klarifikasi ke orang-orang lain, karena tidak ada yang dirugikan dari mereka. Logis nggak? Logis nggak? Apa yang dirugikan? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi kan lo ngikut trip gue. Ada masalah. Oke. Kenapa temen lo yang ngomel? Kalau lo nyapain-pain aja. Jangan baper cuy. Dan ini ada klarifikasi nggak nih khusus di channel Jejak Backpacker nih, Bang? Klarifikasinya adalah mungkin bisa cerita sedikit tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bang Willy dengan Indonesian Mountain waktu tanggal 31 itu di pos 2 Bang ya tepatnya. Itu gue pernah bikin postingan, akhirnya tuh di feed gue misteri pos 2. Biarlah tetap misteri. Nggak, sebenarnya gini. Jadi dari klarifikasi Indonesian Mountain sendiri kemarin udah posting adalah kita mohon maaf sebesar-besarnya untuk kegaduhan lah. Ya entah siapa membuat gaduh gitu, karena kita nggak bermaksud membuat gaduh. Yang buat gaduh ya karena ada omongan yang diposting beberapa akun kan gitu. Awalnya di situ, dan itu menjadi bola liar kemana-mana kan. Karena gue juga nggak ada memberikan tanggapan. Kenapa nggak memberikan tanggapan ya? Karena gue ngurus masalah gue dulu nih. Ngapain gue ngurusin lu? Kan gitu. Betul juga. Iya. Nah itu jadi gue urus. Jadi klarifikasinya adalah kita semua bertanggung jawab pada semua peserta kita. Dan di sini saya informasikan yang di sana beredar, ada yang bilang 100 lah, ada yang bilang 70 lah. Sebenarnya ada yang akhirnya komen, kenapa lu bawa kru banyak banget, nggak ya sok bijak memanfaatkan masyarakat lokal gitu ya. Mereka ya nggak tahu gitu. Sementara jadi peserta sih sebenarnya 55 orang. Jadi memang dengan segitu kita bawa guide sendiri sih sebanyak 18 orang gitu, untuk nge-cover si 55 orang. Berarti kan udah sekitar 1:3 lah. Kalau dibicarakan teknis nih ya, kenapa gue bawa orang sebanyak itu? Kenapa nggak pakai orang lokal? Keadaannya waktu itu adalah sembalun itu habis, porter pun habis. Nah, akhirnya kita tetap pakai orang lokal. Untuk guide-nya juga beberapa guide dari lokal juga. Lalu porternya kita pakai sebanyak 20 porter loh. Ada tambahan 5 porter lagi, dan itu kita ambil dari jalur Senaru. Karena memang saat itu ya high season sih ya istilahnya. Iya. High season di lapangan, bukan high season di online. Di online mah nggak high season. Di online mah izinnya nggak high season. Tapi kalau dilihat di lapangan ya tanyakan saja ke Taman Nasional Rinjani. Jadi klarifikasinya itu saya ulangi lagi bahwa Indonesia Maintain sudah bertanggung jawab pada semua peserta. Dengan adanya masalah secara bisnis to bisnis adalah mereka yang dirugikan, kita kompensasi yang mereka minta ke kita penuhin semua sebanyak 55 orang, ditambah kita juga ngasih kompensasi lainnya, trip gratis dari kita.
itu udah value tanggungan kita semua. Jadi ya mungkin mengobati kekecewaan gitu mereka, tapi setidaknya orang tahu gue nggak lari gitu. Gue menyelesaikan masalah ini di seminggu gue vakum di mana di media sosial, akhirnya gue muncul lagi dengan itu juga gue repost dari Indonesian Mountain karena gue nggak boleh membuat klarifikasi apapun. Nah, jadi buat teman-teman atau buat netizennya Bang Willy yang pengen banget Bang Willy untuk klarifikasi, mungkin bisa tanyakan langsung ke TNGR-nya langsung ya Bang ya? Atau Itu lebih bijak kayaknya. itu lebih bijak ya? Sama mungkin akun-akun repost tuh kalau mau nge-repost langsung repost dari IG TNGR kali ya. Oh, Jadi bukan karena curhatan orang yang bukan peserta, yang agak gua concern kemarin tuh ya. Itu kasus itu mencuat karena curhatan seseorang di Facebook. Paling pertama muncul di Facebook dan orang itu bukan peserta. Itu yang jadi concern gua. Itu siapa yang nggak tahu, itu akun bodong, akun apa yang jelas nggak. Oh, bukan akun real Bang ya? Kayak yang mungkin karena gua nggak berteman nggak bisa ngeliat. Tapi ya karena mencuat itu ya karena ada satu tulisan tentang. Tapi inisial namanya? Ada namanya, Facebooknya ada namanya. Kasih tahu sedikit. Inisialnya AB atau CB gitu. Jangan lah. Waktu itu kan Bang Willy kan dikasih tahu juga nih inisialnya adalah W titik K gitu kan. Wah, siapa? Ternyata Bang Willy Kurniawan tersangka. Iya, katanya ada yang bilang gue ditangkap lagi. Ada aja. Jadi ya itu. Jadi memang sebenarnya sih mudah sih untuk mendapatkan informasi jika memang membutuhkan klarifikasi. Daripada benar juga kalau yang dikata ownernya Indonesian Mountain pada saya, lu kan posisi lu di situ sebagai guide. Semua permasalahan bisnisnya di gue. Jadi kalau ada masalah pasti tanggung jawab gue. Di situ dia bilang ya kalau lu membuat klarifikasi percuma. Kenapa percuma? Satu, lu pasti defensif. Akan dianggap orang lu pasti bertahan dengan argue lu yang membenarkan diri lu sendiri. Satu itu. Yang kedua, benar yang dibilang Bang Ale tadi. Kalau memang butuh banget, kepo banget, kan ada itu Instagram Rinjani, nomor telepon Balai. Ada juga. Kenapa nggak langsung telepon sih? Pengen tahu kenapa? Telepon aja, jangan dari gue deh. Kan gitu. Oke. Sebenarnya semudah itu sih kalau kecuali di awal kemarin ada yang berbicara memang publishan dari sumber yang terpercaya. Itu ya otomatis gue akan mungkin dari EM sendiri buat permintaan maaf gitu karena hal yang terjadi. Tapi kalau informasi liar yang beredar mah ya lo tanya aja ke orang yang posting. Kenapa gue yang jadi ribet? Iya. Nah, tapi waktu Bang Willy ekspedisi ke Arktik itu Bang, ini kan ada campur tangan dari orang-orang penting. Ada nggak nih sih Bang yang akun-akun repost yang nge-repost Bang Willy waktu perjalanan dulu nih? Seperti yang sekarang nih mereka kan nge-repost masalah Bang Willy. Sewaktu dulu ada nggak nih mereka posting bantu tentang ada. Nah itu ada yang sebagian ada pula yang sampai japri gitu. Padahal gue nggak nanya apa-apa, gue nggak naikin kok tentang lu Bang kan gitu kan. Ada yang tahu-tahu naikin gitu. Sementara dulu mereka nge-share juga gitu. Tapi ya kita tahu lah kebutuhan mereka saat ada ya mungkin berita ini lagi viral. Lagi viral, crowd-nya bagus ya kepentingannya sih cuman itu. Kemungkinan nggak ada. Ya gue positive thinking aja sih nggak ada masalah-masalah personal dengan gue gitu karena gue juga nggak tahu siapa adminnya. Tapi akhirnya gue cari tahu siapa adminnya tuh. Gue followin semua. Dan gak ada yang nerima followan gue. Akhirnya gue cari tahu. Gak ada yang nerima gue follow. Saya sempat lihat juga itu waktu Bang Willy posting foto. Oh jadi baru tahu nih. Ini foto. Oh ini adminnya si akun ini.
Oh ini jadi saya juga tahu bang. Saya juga tadinya nggak tahu, cuma hanya kenal di Instagram aja kan bahwa akun. Kemarin belum lengkap, ada yang lengkap nih, ntar gue tunjukin. Jadi kalau ada masalah apa-apa langsung tembak adminnya aja. Kalau ketemu di lapangan samperin aja. Sebenarnya itu kan kenapa orang bisa di-kick balik? Ya hanya orang-orang berani. Kalau menurut gue gitu aja. Yang berani memunculkan profil lo nulis dengan tulisan lo sendiri. Seharusnya kalau lo objektif, balas aja tulisan gue dengan tulisan lo sendiri gitu. Semua berhak untuk menulis kok. Gitu kan. Oke bang, kita sepertinya sudah berjalan lebih 30 menit. Ya. Oh, udah 40 menit ternyata. Jadi ini udah lama juga bang. Nggak kerasa bang kalau ngobrol kayak gini bang. Ya mungkin menyingkat waktu bang. Nah, sedikit lagi nih tanggapan Bang Willy nih untuk pendaki-pendaki di era milenial sekarang ini. Kan menjamur banget nih bang di puncak-puncak gunung. Ya. Dari yang mungkin saya sempat ngebaca dari postingan-postingan Bang Willy juga, yang ada yang mungkin boleh dibilang kekinian mungkin bang ya. Nah itu buat mereka yang pengen naik gunung atau pemula lah, boleh dibilang pemula bang, biar aman dan safety untuk naik gunung tuh gimana sih bang? Mungkin nah itu kalau di sini mungkin terlalu formal ya ngomongnya, terlalu bijak kayaknya. Kalau di tulisan gue nggak sebijak itu kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak, karena banyak orang yang benar yang dikit baca tulisan gue karena tulisan gue sebenarnya kebanyakan sarkas. Gitu. Ya, tapi banyak orang yang mungkin nggak nangkep maksudnya akhirnya, nggak tahu ketinggian nggak tahu apa, tapi ya itu gaya gue satu. Tapi kalau pada intinya adalah kalau dibaca dengan benar tulisan-tulisan gue bukan nyindir sih sebenarnya. Itu kekhawatiran gue ketika makin sekarang tren mendaki gunung akhirnya menciptakan bukannya banyak petualang-petualang yang lebih gila, yang lebih explore lagi, akhirnya banyak kecelakaan yang terjadi. Jadi di situ message yang gue pengen sampein adalah ya lu belajar dulu. Sebelum menginjakan kaki berkegiatan di alam, belajar dulu, tanya ke yang lebih tahu. Di Google banyak, kita tinggal cari, tinggal filter. Konten-konten di Instagram, di YouTube tinggal filter, tinggal cari gitu. Banyakan juga yang jangan cari yang instan gitu. Satu yang sering saya angkat masalah yang sering dinyinyirin saya juga masalah kondom sama tisu basah. Kalau ada yang mudah kenapa yang sulit? Ya salah. Lo bisa ngomong tentang alternatif ketika lo tahu basicnya. Jangan lo belajar alternatif dulu, basicnya lo belum tahu. Contoh alat-alat yang tidak digunakan sesuai functionnya, lo bukan MacGyver gitu. Tapi MacGyver pun udah tahu kalau ini ketemu ini jadinya ini. Nah basicnya itu, ilmunya itu yang harus diketahui teman-teman sebenarnya sebelum melangkah lu menjadi kreatif. Jangan kebalik. Kebanyakan kebalik kan. Mau yang simple tapi basicnya dilupakan. Ya pesan gue sih itu aja. Bayi tadi harus ngerangkak, nggak bisa langsung lari. Gitu. Jadi mesti banyak belajar, banyak membaca, banyak mencari tahu. Mencari tahu dari orang yang lebih tahu. Oke, Bang Willy, kita sudah agak panjang juga nih. Takut pemirsa di rumah nanti masih nunggu klarifikasi. Langsung ketemu aja deh di mana gitu sambil ngopi. Jadi buat teman-teman yang penasaran klarifikasi seperti apa dari Bang Willy. Udah recordnya udah kan tadi? Ya, udah. Udah tahu deh. Udah lihat kan. Nah, jadi Bang Willy cuma menceritakan di channel Jejak Backpacker aja nih Bang ya, belum ke yang lain ya? Belum. Tentang Rinjani belum. Terima kasih Bang Willy buat ceritanya dan buat pengalamannya. Seru banget ini. Jadi sekali lagi saya dan Bang Willy omongin ya, buat teman-teman atau buat netizennya Bang Willy yang pengen banget Bang Willy ini klarifikasi, kalian bisa kontak langsung Bang Willy atau Balai Taman Nasional Rinjani. Oke, Backpackers, itu aja obrolan Jejak Backpacker bersama Bang Willy Kurniawan. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Willy. Terima kasih banyak nih ya ceritanya. Selamat malam.